Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mr. Alex. Oke, di video kali ini saya akan menampilkan proses pembelajaran secara daring oleh Pak Firmansyah Dali. Langsung saja kita ke preview video pembelajarannya. Jangan lupa like, comment, and share, subscribe ya. Jangan lupa yang terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah Dali. Saya adalah guru sejarah di MAN 1 Kota Mobagu, khususnya di kelas 10 IPA 6 dan 10 bahasa. Dan saya harapkan kepada seluruh murid, siswa-siswi MAN 1 Kota Mobagu kelas 10 harap mengikuti materi sejarah nanti dengan baik, dan pada akhir materi nanti akan saya berikan tugas agar supaya ada evaluasi diri masing-masing. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi saya sudah perkenalkan nama. Sekarang kita lanjut materi tentang sejarah Indonesia. Materi tentang sejarah Indonesia kelas 10 yaitu tentang memahami sejarah. 1. Pengertian sejarah. Nah, menurut sejarawan William H. Frederick, secara etimologis kata sejarah diserap dari bahasa Arab yang artinya syajaratun, yang berarti pohon. Nah, kata pohon ini kemudian dihubungkan dengan keturunan atau asal-usul keluarga raja dinasti tertentu. Asal-usul keluarga dinasti tertentu memang merupakan pokok kajian sejarah pada masa-masa awal. Penggunaan kata pohon tersebut menunjukkan sejarah itu memiliki permulaan akar. Nah, bercerita tentang pohon. Pohon tanpa akar itu tidak akan tumbuh. Maksudnya, kenapa kaitannya dengan sejarah? Sejarah itu ibarat pohon, karena kalau pohon tak ada akar maka dia tak akan berkembang. Kalau sejarah demikian, sejarah tak ada referensi yang membuktikan kalau sejarah itu benar-benar terjadi, maka itu bukan dikatakan sejarah. Itu hanya wacana-wacana belaka. Tapi kalau sejarah itu harus memiliki referensi yang kuat dan jelas. Misalkan kalau kejadian di masa lampau itu harus jelas, harus benar-benar terjadi. Itulah ibarat pohon dikaitkan dengan sejarah. Lanjut, kata sejarah itu kemudian berkembang dalam bahasa Melayu menjadi sajarah, dan dalam bahasa Indonesia menjadi sejarah, yang berarti gambaran silsilah atau keturunan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pengertian kata sejarah adalah sebagai berikut. A. Asal-usul atau keturunan silsilah. Nah, keturunan ini maksudnya seperti manusia. Manusia itu punya keturunan atau silsilah keluarga. Dari nenek moyang, nenek buyut, apa segalanya, papa, kakek, papa, terus menerus sampai kepada anak, cucu dan sebagainya. Begitu juga sejarah. Sejarah itu harus dari akar, harus dari kejadian yang asli, dia berkembang, tapi tidak jauh, tidak keluar dari konsep kejadian yang pernah terjadi tersebut. Ya, ini dalam Kamus Besar. Yang pertama itu asal-usul atau keturunan silsilah. Yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Nah, seperti saya katakan tadi, sejarah itu adalah kejadian yang benar-benar terjadi, terus diceritakan kembali di masa yang akan datang. Itulah yang dinamakan sejarah. Kalau tidak terjadi, kebenarannya tidak terjadi pada masa lampau, terus ada yang menceritakan tentang sejarah tersebut, itu bukan dinamakan sejarah. Itu hanya fiktif belaka. Itu tidak ada kaitannya dengan sejarah karena tidak mempunyai referensi yang kuat, tidak mempunyai kejadian-kejadian yang nyata pada waktu yang lalu. Lanjut. Yang ketiga, pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sudah saya jelaskan tadi. Dari pengertian itu,
sejarah ternyata tidak hanya berarti peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Sejarah juga berarti kajian atau penelitian yang sistematis atas peristiwa itu. Dengan kata lain, sejarah juga adalah ilmu. Fokus sejarah sebagai ilmu dalam kurung ilmu sejarah adalah penelitian sistematis atas peristiwa-peristiwa masa lampau atau pada masa manusia tersebut di masa lampau. Itulah yang disebut penelitian sejarah. Tentang penelitian sejarah akan kita bahas dalam bagian kedua bab ini. Sampai di sini kita sudah diperkenalkan dengan dua ruang lingkup sejarah, yaitu sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai ilmu. Oke, kita lanjut. Sebagai ilmu, para filsuf sejarah serta ilmuwan sosial lain telah memberikan definisinya sendiri-sendiri tentang sejarah. Namun, satu dengan yang lainnya memiliki kemiripan. Saya akan mengambil beberapa contoh. Beberapa contoh dari ilmu para filsuf-filsuf terdahulu. Yang pertama, Herodotus 484 sampai 425 sebelum Masehi. Filsuf terkenal dari Yunani ini mengatakan bahwa sejarah merupakan suatu kajian untuk menceritakan seluk-beluk jatuh bangunnya seorang tokoh masyarakat ataupun peradaban. Yang kedua, Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Juga filsuf Yunani berpendapat bahwa sejarah merupakan kegiatan penelitian yang sistematis mengenai gejala alam, terutama yang menyangkut kehidupan manusia dalam urutan kronologis. Yang berikutnya, Muhammad Ali mendefinisikan tentang sejarah sebagai keseluruhan perubahan, kejadian, peristiwa, realitas atau kenyataan yang benar-benar telah terjadi di sekitar kita. Cerita tentang perubahan-perubahan itu ilmu yang menyelidiki semua perubahan, kejadian, peristiwa, dan kenyataan yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Yang berikutnya, Muhammad Yamin mendefinisikan sejarah sebagai ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil-hasil penyelidikan dari beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan. Dengan memperhatikan definisi-definisi di atas, kita dapat merumuskan pengertian sejarah sebagai berikut. Sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting dalam kehidupan umat manusia pada masa lampau. Catatan tambahan, kata sejarah dalam bahasa Indonesia sama sepertinya dengan kata history. Ya, kalau di WA story, kalau ini history. Jadi beda. Ya, oke. Lanjut. Dalam bahasa Inggris dari kata bahasa Yunani historia, Geschichte dalam bahasa Jerman atau Geschichtsbusiness dalam bahasa Belanda yang berarti penyelidikan, pengumpulan, pengorganisasian, dan penyajian informasi sebagai peristiwa-peristiwa masa lalu. Berdasarkan pengertian tersebut, sejarah memiliki 3 unsur pokok, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Oke, kita sekarang masuk di 3 unsur pokok, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Yang pertama, manusia. Manusia dalam peristiwa sejarah menjadi unsur penting seperti layaknya pemeran utama dalam drama. Peran manusia sangat menentukan dalam suatu peristiwa. Sejarah adalah sejarahnya manusia, bukan sejarahnya alam atau sejarahnya hewan atau tumbuh-tumbuhan. Peristiwa yang dikaji pun adalah peristiwa yang terkait dengan manusia. B. Ruang. Peristiwa atau kejadian masa lampau itu terjadi dalam ruang atau tempat tertentu. Unsur ruang ini
akan menjadikan pemahaman kita tentang peristiwa sejarah menjadi nyata. Yang terakhir yaitu waktu. Peristiwa sejarah terjadi pada masa lampau, bukan masa kini, apalagi masa depan. Ini merupakan unsur yang sangat penting dari konsep sejarah. Waktu menjadi unsur dan konsep penting dalam sejarah oleh karena perjalanan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari waktu. Dengan kata lain, sejarah manusia adalah sebuah proses perjalanan dalam sebuah garis waktu sejak zaman dulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Maka dalam sejarah dikenal apa yang disebut kronologi dan periodisasi. Kronologi adalah urutan waktu terjadinya suatu peristiwa sejarah, sedangkan periodisasi adalah pembabakan masa atau waktu untuk mempermudah memahami peristiwa-peristiwa sejarah. Oke, terima kasih. Materi sejarah sampai di sini dulu. Nanti ada kelanjutannya dan nanti ada evaluasi tugas yang saya akan berikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa ya di like, subscribe channel yang Pak Guru bikin ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.